Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang fungsi. Pada pertemuan pertama atau video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian fungsi. Dan sekarang kita lihat lagi apa itu sifat-sifat fungsi. Kita ulang dulu. Pengertian fungsi yang kita pelajari pada pertemuan terdahulu yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap unsur dalam himpunan A berpasangan tepat dengan satu unsur dalam himpunan B. Jadi ingat, ini definisi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Relasi itu adalah setiap anggota himpunan domain punya pasangan dia di daerah hasil atau kodomain. Kemudian notasi fungsi dulu sudah juga kita sampaikan pada pertemuan pada video sebelumnya. Misalkan F adalah suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka fungsi F dilambangkan dengan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Itu dibaca fungsi F titik A tanda panah B itu dibaca fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Kemudian himpunan A dinamakan domain atau daerah definisi atau daerah asal. Kemudian himpunan B dinamakan kodomain atau daerah kawan fungsi. Nah, himpunan semua anggota himpunan B yang mempunyai kawan di himpunan A itu dinamakan reng atau daerah hasil. Nah, yang berikut ini kira-kira yang fungsi yang mana? Yang fungsi itu yang nomor 1 itu dikatakan fungsi. Kenapa dikatakan fungsi? Nah, perhatikan himpunan A, anggotanya semua punya pasangan dan pasangannya tidak lebih dari 1. Ya. Angka 1 pasangannya 3, angka 2 pasangannya 4, angka 3 pasangannya 5, angka 4 pasang 6. Kalau ini yang nomor 2 ini dikatakan tidak fungsi. Karena apa? Karena domain ini punya pasangan 2 di B. Contohnya 4 ini. 4 ini dia punya pasangan 2 dan min 2. Kemudian 1 pasangannya 1 dengan min 1. 0 pasangannya 0. Karena daerah asal ini atau domain ini punya pasangan dia 2 di daerah hasil atau kodomain, maka ini bukan fungsi. Sementara yang nomor 2 yang ini, ya ini dikatakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A itu dia punya pasangan di B dan pasangannya hanya 1. 4 pasangannya 1, 3 pasangannya 1, 2 pasangannya 1, 1 pasangannya 1. Dan yang nomor 4 ini juga dikatakan fungsi, namanya fungsi 1-1. Domain fungsi dinyatakan dengan notasi DF. Dibaca domain fungsi F. Kemudian kodomain dinyatakan dengan notasi KF. Kodomain fungsi F. Reng dinyatakan dengan RF, reng fungsi F. Nah, himpunan A, perhatikan ini ada himpunan A, ini ada himpunan A,
yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B 5, 7, 9, 10, 11, 12. Nah, himpunan A ini dipetakan ke himpunan B. Dipetakan ke himpunan B. Perhatikan, setiap anggota A punya pasangan di B. Nah, dan pasangannya hanya 1. Maka pemetaan himpunan A ke himpunan B ini dinamakan fungsi. Nah, yang di daerah asal ini dinamakan daerah asal himpunan A, dan ini dinamakan kodomain. Nah, sementara 5, 7, 9, 11 itu dinamakan rank. Ya. Kenapa dinamakan rank? Karena dia 5, 7, 9, dan 11 itu punya pasangan dia di domain. Sementara 10 dan 12 ini dia tidak punya pasangan di domain. Jadi domainnya tadi adalah 1, 2, 3, 4. Kodomainnya adalah 5, 7, 9, 10, 11, 12. Dan ranknya adalah 5, 7, 9, 11. Kita lihat sifat-sifat fungsi. Berhubungan dengan anggota-anggota domain. Dengan anggota-anggota kodomainnya, suatu fungsi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, fungsi surjektif. Dan yang kedua, fungsi injektif. Dan yang ketiga, fungsi bijektif. Kita lihat fungsi surjektif itu apa kira-kira? Fungsi surjektif adalah setiap anggota himpunan B. Ya, setiap anggota himpunan B, di mana himpunan B ini adalah kodomain, mempunyai kawan dia di anggota himpunan B di himpunan A, di mana A ini adalah domain, daerah asal. Maka F disebut fungsi surjektif atau fungsi pada. Ya, fungsi pada atau ontofungsi. Ini contoh. Ini fungsi A. Setiap anggota himpunan B punya pasangan di A. Perhatikan dulu. Ini setiap anggota A dia punya pasangan di B, dan pasangannya hanya masing-masing 1. Maka A dan B dikatakan fungsi, pemetaan fungsi. Sementara setiap anggota B itu dia punya pasangan di B, di A atau di domain. Maka bentuk seperti ini dinamakan bentuk sifat surjektif. Jadi fungsi seperti ini dinamakan fungsi surjektif. Sementara, nah yang ini kita perhatikan, setiap A punya pasangan di B, namun tidak setiap B punya pasangan di A. Maka fungsi seperti ini bukan fungsi surjektif. Namun fungsi seperti ini dinamakan fungsi apa kira-kira? Kita lanjutkan. Kita lanjut fungsi injektif. Apabila setiap anggota himpunan A mempunyai kawan di B, kawannya tunggal. Tunggal itu artinya tidak lebih dari 1. Nah, setiap anggota A mempunyai kawan di B. A daerah domain dan B daerah kodomain atau wilayah hasil. Kemudian kawannya tunggal, berarti tunggal kawannya hanya 1. Maka F disebut fungsi injektif atau fungsi 1, 1. Kita lihat ini. Ini himpunan A, setiap A katanya. Berdasarkan itu tadi, setiap A mempunyai kawan di B. Ini setiap anggota A mempunyai kawan di B. Dan pasangannya tunggal, kawannya tunggal katanya. Perhatikan, yang A1 kawannya hanya B2. Yang A2 kawannya hanya B4.
yang A3 kawannya hanya B5. Berarti ini. Nah, sementara ada anggota B yang tidak punya pasangan di A. Ada anggota B yang tidak punya pasangan di A. Maka fungsi seperti ini dinamakan fungsi injektif. Selanjutnya, jenis bijektif. Jika setiap anggota himpunan B mempunyai tepat satu kawan di A, maka F disebut fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu atau fungsi satu-satu. Dan setiap anggota di B juga punya pasangan di A. Maka fungsi seperti ini dinamakan fungsi bijektif. Ya, perhatikan daerah domain dia semuanya punya pasangan di B. Sementara semua pasangan di B, ya, B juga punya pasangan di A. Artinya ini dinamakan fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu adalah fungsi yang surjektif juga dan injektif juga. Maka fungsi yang surjektif dan bijektif, yang injektif itu dinamakan fungsi bijektif. Kira-kira itu penyampaian materi tentang sifat-sifat fungsi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.